sidang pergabungan yang kami hormati, kita tenang karena ibadah pelepasan segera akan dimulai. Yang kami hormati orang tua kekasih Bapak Kolonel Purniawan TNI Rombe Bubang yang berduka pada hari ini, ke-6 orang anak dan 6 anak mantu, 10 cucu dan seluruh rumpun keluarga yang berduka hari ini atas meninggalnya oma yang kita cintai dan kita sayangi. Dengan hormat saya sebut namanya Oma Malimbu Rombe Bubungan yang meninggal pada tanggal 12 April 2021, dan jenazahnya kita akan makamkan pada hari ini Jumat tanggal 15 April 2021 dengan susunan acara sebagai berikut. Yang pertama, ibadah yang pertama pembukaan sedang berlangsung. Yang kedua, pembacaan riwayat hidup almarhumah yang akan dibacakan oleh Ibu Dr. Elmawati Tandigala SMSI yang lebih akrab dipanggil nama Saldi. Kemudian acara yang ketiga, ucapan bela sungkawa dari beberapa kerukunan, antara lain kerukunan keluarga Ringgalo, kerukunan keluarga Sesean Sulara, kerukunan keluarga Kesu, kerukunan keluarga Tondon, kerukunan keluarga Pikala, kerukunan keluarga Tabung Ibu, kerukunan keluarga Madandan, dan Persatuan Masyarakat Toraja Indonesia Kota Palu dan PMTI Provinsi Sulawesi Tengah akan disampaikan, digabung dan disampaikan oleh Bapak Ketua PMTI Provinsi Sulawesi Tengah. Kemudian acara yang berikutnya, ibadah yang akan dipimpin langsung oleh Pendeta Dharma Salata Putra SDH, Gembala Jemaat Zion Anuta Purwapalu Gereja Toraja. Kemudian ungkapan hati dari keluarga yang juga akan disampaikan oleh Bapak Dr. Insinyur Bartolomeus Tandigala JSSH yang lebih akrab dipanggil Papa Sandi. Kemudian pengumuman majelis gereja, pengemasan jenazah, dan pemberangkatan jenazah ke Pakistan. Itu rangkaian acara yang kita akan ikuti bersama pada siang hari ini. Bapak dan Ibu sidang pergabungan yang kami hormati, kita melangkah ke acara yang kedua, pembacaan riwayat hidup almarhumah yang akan dibacakan oleh Ibu Elmawati Tandigala yang lebih akrab dipanggil Mama Sandi. Kami silakan. Shalom. Kita syukur selalu kita ajarkan kehadiran yang Maha Kuasa. Selanjutnya yang semua indah pada waktunya. Perkenankan saya membacakan daftar riwayat hidup nama saya. Nama Malimbu Bubungan, lahir di Tanah Toraja 15 Januari 1945. Anak pertama dari 10 bersaudara. Dari ayah Peter sampai buah bumbungan. Ibu Bandirara Ampun Alo. Menikah dengan bapak saya, Kolonel C. Purnawirawan Yohanes Putuan Rombe.
mempunyai 7 orang anak. Kami bersaudara 7 orang, jadi mohon maaf, merupakan kebanggaan bagi mama saya yang selalu menyampaikan bahwa mama tidak dia yang punya anak-anak semua dan cucu. Jadi mohon maaf Bapak Ibu sidang pergabungan, saya akan membacakan dengan jelas. Yang pertama, Yan Rombe almarhum. Kedua, saya dari Mawati Rombe. Saya menikah dengan Dr. Insinyur Bartolomeus Andigala SHCES, dikaruniai 3 orang anak. Yang ketiga, Dr. Anda Kartini Rombe, apoteker spesialis farmasi rumah sakit, menikah dengan Insinyur Antonius Ripto, dikaruniai 1 orang putri. Yang keempat, Florence Rombe, SH-MSI, menikah dengan Insinyur Vincent Alotok dan MSI, dikaruniai 2 orang putra. Kelima, Henry Kusuma Rombe, STMT, menikah dengan Insinyur Marcelina Tandirerung, dikaruniai 2 orang putri. Yang keenam, Immanuel Rombe ST, menikah dengan Yulianti Toding, dikaruniai 1 orang putri. Yang ketujuh, Mariana Tangalo Rombe ST, menikah dengan Idi Lino ST, dikaruniai 1 orang putri. Mama bersaudara 10 orang, juga dikaruniai cucu 10 orang. Yang pertama, Ishak Sandi Tandigala SE, mahasiswa pascasarjana Universitas Tadulako. Yang kedua, Dr. Catherine Sinta Tandigala, Presiden THTKL Universitas Hasanuddin. Yang ketiga, Christian Surya Tandigala SSTP. 4, Evania Yanasari Ripto, Sarjana Psikologi, Associate Diploma of the London College of Music. Nomor 6, nomor 5, Dr. Ferdinand Alotokdan. Yang keenam, Frederick Alotokdan, Sarjana Komputer, mahasiswa pascasarjana Universitas Brawijaya. Ketujuh, Nikita Fortuna Rombe, mahasiswi Universitas Telkom Bandung. Yang kedelapan, Marsha Manuela Rombe, siswi kelas 10 SMA Madani Palu. 9, Karen Sabin Latriani Lino, siswi kelas 7 SMP Penabur Jakarta. 10, Ratu Berlians Datu Limbong Rombe, siswi kelas 4 SD Mario Sep Jakarta. Mama meninggal Senin 12 April 2021 di Rumah Sakit Samaritan Palu karena sakit. Terima kasih banyak untuk trans bunga, ucapan duka via SMS, FB, dan WA. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Demikian riwayat hidup almarhumah yang sudah dibacakan. Kita pindah ke acara yang berikut, ungkapan bela sungkawa dari beberapa kerukunan. Saya ulang, 1, kerukunan keluarga Riningalo, kerukunan keluarga Sesian Sulwara, kerukunan keluarga Kesu, kerukunan keluarga Tondon, kerukunan keluarga Tikala, kerukunan keluarga Tanung Lipu, kerukunan keluarga Madandan, dan persekutuan masyarakat Toraja Indonesia Kota Palu dan Provinsi Sulawesi Tengah. Dalam hal ini akan disatukan dan akan disampaikan oleh Bapak Ketua PMTI Provinsi Sulawesi Tengah, Bapak Insinyur Theo Christian Celeng MM. Kepada Bapak kami silakan.
Pertama-tama saya menyapa secara terhormat kepada Bapak dan Ibu sidang perkabungan yang dalam sebuah nilai kebesaran luhur hadir bersama-sama dalam saat-saat di mana kita akan melepas jenazah Ibu Kekasih almarhumah Nyonya Malimbu Rombe Bumbo. Saya memberi kehormatan kepada Bapak dan Ibu Pendeta dan dalam empati yang sangat dalam saya menyampaikan hormat, salam kasih kepada segenap anak-anak almarhumah, cucu dan semua keluarga. Saya mengajak kita pertama-tama menaikkan syukur kehadiran Tuhan yang Maha Kuasa. Dalam kapasitas saya mewakili kerukunan keluarga Tikala, keluarga Talunglipu, keluarga Rindingalo, keluarga Sesean Suluara, keluarga Tondon, keluarga Kesu, keluarga Madanda, dan Perhimpunan Masyarakat Toraja Kota Palu dan Provinsi Sulawesi Tengah. Tadi malam Sekretaris PMTI Kota Palu menyampaikan kepada saya bahwa Pak Ketua, ada rasa gundah gulana atas kejadian duka yang dialami oleh masyarakat Toraja yang berturut-turut dalam 2 minggu terakhir. Ada 8 kali dan 4 hari terakhir setiap hari kita lakukan ibadah pelepasan jenazah. Nakwa batingna Mariona Siturut tanpa mobatik. Lalu saya jawab, kalau soal kematian itu murni kehendak Tuhan. Kita kembalikan, dan kalau disuruh jawab lagi, saya bilang kita bermohon kepada Tuhan, kalau bisa agi-agi obat. Tidak ada hal yang tidak bisa dikatakan dan disampaikan kehadiran Tuhan yang Maha Kuasa. Kita berdoa bersama. Bapak dan Ibu yang saya hormati, mewakili ke-7 kerukunan tadi dan mewakili Badan Pengurus Perhimpunan Masyarakat Toraja Kota Palu dan Provinsi Sulawesi Tengah, saya menyatakan duka yang sangat mendalam kepada ke-6 orang anak dan kepada ke-10 orang cucu almarhumah. Tentu dengan doa kita masing-masing, sidang perkabungan berharap bahwa semua keluarga akan dikuatkan. Saya izin sedikit kepada anak-anak, kepada cucu, saya cerita sedikit hal yang saya tahu tentang Oma. Saya juga alumni Makassar. Bagi kami keluarga, kalau
disebut Mama Eli, Papa Eli di Panyuki, kita keluarga, dan ada Opa Palobo tahu ini cerita-cerita tentang bagaimana kalau kita hidup bergaul dengan keluarga tentara. Saya tahu sedikit tentang kegigihan seorang mama yang mempengaruhi keputusan Bapak Kolonel Kubang. Waktu beliau dipanggil, ini cerita dan fakta, di keluarga dan di tempat beliau bekerja, oleh Bapak Edwi Sudrajat Jenderal ke Jakarta. Kolonel Kubang menjawab, saya tidak mau ke Jakarta. Target saya adalah membuat anak-anak saya menjadi orang yang bersekolah. Dan ini juga menjadi motivasi bagi keluarga-keluarga, termasuk saya, kami keluarga-keluarga yang dari Sesean, dari Lingalo, karena di keluarga kita terkenal semua napora gak punya ibu bang kok ke natande semua saya ke sekolah di kampung sudah lo mana. Ini tentara yang di tempat melapor oleh keluarga. Kalau ada yang macam-macam menipu orang tuanya, datang dari kampung dan dilapor tidak jadi sekolah. Itu yang saya tahu. Dan betul adanya. Ini yang saya bukan mengajar kepada segenap anak-anak. Almarhumah sampaikan terima kasih kepada mama. Bisa mempengaruhi pikiran seorang kolonel. Kita tahu kalau kolonel zaman Orde Baru itu, wah, dari sare. Tapi seorang ibu bisa mengendalikan bahwa yang utama adalah anak-anak yang harus kita urus dan kita sekolah. Dan fakta berkata ya. Semua anak-anak sekolah dengan baik. Anak mantu juga tidak berani macam-macam. Ya, saya tahu. Itu anak mantu semua sampai resep makanan dituliskan. Pagi masak apa, siang masak apa, sore masak apa. Cara masaknya pakai apa dituliskan. Ini keluarga ABRI. Dan kedisiplinan itu juga menginspirasi keluarga. Memberi motivasi-motivasi. Ya, apalah yang kita harus katakan. Bapak Sandi, semua jabatan di instansi puncak dicapai sampai menjadi pejabat bupati, bahkan pernah menjadi calon wakil gubernur Provinsi Sulawesi Tengah. Kemudian Bapak Ferdi sekian lama menjabat ketua Bapeda di Kalimantan. Sekarang Bapak Kiki lagi menjabat sebagai kepala dinas di Sigi, dan saudara-saudara yang lain dalam proses penelitian karir. Jadi hal yang kita petik dan saya harus sampaikan inspirasi bagi kita semua bahwa memang Malayan Ampokadai Pas Bakilaraki Nadai Nakaleku, sekolah adalah harga mati untuk anak-anak kita. Saya pikir itu yang saya sampaikan. Mohon dimaafkan kalau ada yang keliru. Tuhanlah yang akan memberkati kita semua. Tuhanlah yang akan memberi penghiburan kepada segenap anak-anak dan cucu almarhumah. Dan secara khusus saya menyampaikan dari tempat ke tempat, saya menyampaikan dan menyatakan hormat atas
kesetiaan kita semua, khususnya masyarakat Toraja, menjaga nilai luhur keluarga. Bahwa kalau ada warga kita yang mengalami duka, kita menyempatkan diri mengambil waktu untuk berdoa, dan kalau bisa sempat menghadiri, memberikan dukungan moral dan dukungan doa. Terima kasih, selamat siang, Tuhan memberkati kita semua. Ya, baik, ini saya pegang karena saya baku bisik dengan adinda saya, karena bagaimanapun juga saya panggil adinda karena saya lebih tua daripada dia, bahwa ya kita berserah dan Tuhan pasti lindungi kita untuk corona. Baik Bapak dan Ibu sidang perkabungan yang saya hormati, saya mewakili keluarga dan sidang perkabungan menyampaikan terima kasih kepada Ketua PMTI Provinsi Sulawesi Tengah yang sudah menyampaikan ucapan bela sungkawa ini. Bapak Ibu sidang perkabungan yang kami hormati, kita pindah ke acara yang berikut, yaitu ibadah yang akan dipimpin langsung oleh Bapak Pendeta Dharma Salata Putra STH, Gembala Jemaat Sion Anuta Purwapalu Gereja Toraja. Untuk itu saya undang dengan hormat kepada sidang perkabungan untuk bangkit berdiri dan kita menyanyi Kala Ku Cari Damai dan Seterusnya. Saudara sidang hiburan dan pemakaman tengah ibadah ini. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Saudara-saudara silakan duduk. Terima kasih Tuhan, mari kita bersama-sama mengikuti pernyataan kerinduan kepada Allah lewat Mazmur 121. Ketinggian siara, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Pertolonganku ya dari Tuhan, Ia takkan membiarkan kakimu goyah. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur. Tuhanlah penjagamu. Sering kutanya pada diriku.
mari bersama-sama kita mempersiapkan bacaan firman. Ketika hari ini bersama-sama dalam ibadah pemakaman yang kita kasihi Ibunda Nyonya Malimbo Rombek Kumpungan. Wahyu pasal 14 ayat 6 sampai 13 menjadi bahan perenungan dalam ibadah hari ini. Saudara-saudara, mari kita berdoa untuk pembacaan dan pemberitaan firman. Ya Tuhan, ketika kami berada di pelataran duka di rumah kekasih keluarga Henry Kusuma Rombek dengan meninggalnya ibunda yang kekasih, Ibu Malimbo Kumpungan Rombek, ke-12 anak bersama 10 orang cucu, rumpun keluarga, jemaat Tuhan, kami merasakan duka cita kehilangan orang yang tercinta dan yang telah mencintai anak-anak, bahkan rumpun keluarga bersama jemaat. Oleh karena itu kami mencari kekuatan hari ini ketika kami akan memakamkan jenazah almarhumah yang tercinta ini. Berfirmanlah Tuhan kepada kami, Tuhan, Engkau tolong kami, siapkan kami menyambut firman penguatan dan penghiburan-Mu, dan biarlah melalui kebenaran firman Tuhan sungguh memberi penguatan dan menghibur segenap keluarga dalam duka cita ini. Roh Kudus menuntun hamba-Mu di dalam menyampaikan kebenaran firman dan mengurapi dalam kasih. Kami mohon dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat. Amin. Saudara-saudara, Wahyu 14 ayat 6 sampai 13, pemberitahuan tentang penghakiman. Dan aku melihat seorang malaikat lain terbang di tengah-tengah langit, dan padanya ada Injil yang kekal untuk diberitakannya kepada mereka yang diam di atas bumi, dan kepada semua bangsa dan suku dan bahasa dan kaum. Dan dia berseru dengan suara nyaring, takutlah akan Allah dan muliakanlah Dia, karena telah tiba saatnya penghakimannya, dan sembahlah Dia yang telah menjadikan langit dan bumi, laut dan semua mata air. Dan seorang malaikat lain, malaikat kedua, menyusul Dia dan berkata, sudah rubuh Babel, kota besar itu, yang telah memabukkan segala bangsa dengan anggur hawa nafsu caburnya. Dan seorang malaikat lain, malaikat ketiga, menyusul mereka dan berkata dengan suara nyaring, kalau seorang menyembah binatang dan patungnya itu dan menerima tanda pada dahinya atau pada tangannya, maka ia akan minum dari anggur murka Allah yang disediakan tanpa campuran dalam cawan murkahnya, dan ia akan disiksa dengan api dan belerang di depan mata malaikat-malaikat kudus dan di depan mata anak domba. Maka asap api yang menyiksa mereka itu naik ke atas sampai selama-lamanya, dan siang malam mereka tidak henti-hentinya disiksa, yaitu mereka yang menyembah binatang serta patungnya itu, dan barang siapa yang telah menerima tanda namanya. Yang penting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus yang menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus. Dan aku mendengar suara dari sorga berkata, tuliskan, berbahagialah orang-orang mati yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini. Sungguh, kata Roh, supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka, karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Saudara-saudara, Bapak dan Ibu sidang jemaat yang dikasihi dalam Tuhan, orang tua terkasih kita yang saya hormati, Bapaknya Sandi atau yang terkasih Bapak Yohanes Kumpungan Rombek bersama ke-6 anak-anak. Namun yang benar ialah apa yang disampaikan oleh kekasih kita Pak Vincent kemarin, bahwa dalam perjalanan telah menjadi 12 orang anak.
dan 10 orang cucu. Selamat siang dan shalom Bapak Ibu. Saudara-saudara, lama hidup banyak dirasa, jauh berjalan banyak dilihat. Itu sebuah kata bijak yang mungkin pernah kita dengar. Makna kata bijak ini menunjuk pada pengalaman hidup seseorang untuk memaknai pahit manis atau bagaimana asam garam kehidupan yang dijalani. Ibunda kita yang terkasih almarhumah Nyonya Malinggo yang telah mendahului kita, Tuhan memanggil dari tengah-tengah kehidupan keluarga dan jemaat Tuhan. Ketika Tuhan menetapkan batas kehidupan kepadanya, ia kembali ke pangkuan Sang Bapa di sorga dalam usia 76 tahun pada hari Senin 12 April di Rumah Sakit Samaritan. Dan kini Tuhan telah memeluknya dalam keabadian, dalam senyuman yang indah. Dalam keadaan duka yang meliputi keluarga, secara khusus Opa Sandi dan anak, menantu, cucu, bahkan segenap rumpun keluarga tentu merasa sangat kehilangan. Duka ini sangat berat dialami, sebab kematian ini telah memisahkan dari orang-orang yang sangat ia cintai dan mencintainya. Namun kebenaran firman Tuhan yang menjadi sumber kekuatan dan penghiburan tentu akan memberi kekuatan dalam kebenaran kepada Opa Sandi bersama anak menantu dan cucu, bahkan rumpun keluarga. Firman Tuhan yang hadir menyapa dan menjumpai rumpun keluarga dalam duka hari ini dari Wahyu 14 ayat 13. Dan aku mendengar suara dari sorga berkata, tuliskan, berbagailah orang-orang yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini. Sungguh kata Roh, supaya mereka boleh beristirahat dari jeri lelah mereka, karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Saudara-saudara, mengapa orang mati dalam Tuhan disebut berbahagia? Alasan pertama adalah karena mereka boleh beristirahat dari jeri lelah mereka. Jeri lelah mereka, kalimat ini menunjukkan bahwa kehidupan orang percaya itu selama ia hidup tidak pernah lepas dari sebuah jeri dan lelah. Jeri lelah itu mungkin diakibatkan karena perjuangan menghadapi ujian dan pencobaan iman. Jeri lelah itu juga bisa bicara mengenai seluruh perjuangan yang dilakukan selama ia hidup. Bekerja keras, membesarkan anak-anak seperti yang telah dinyatakan oleh almarhumah ibunda terkasih. Ia telah menyatakan cinta kasihnya dan pengorbanannya yang tulus sebagai seorang bunda kepada 6 orang anak dalam pengabdiannya. Sebagai seorang istri kepada suami tercinta yang kita kasihi Bapak Yohanes Bubang Rombe atau Opa Sandi sampai akhir hayatnya dengan kesetiaan dan pengorbanan itu telah ia perankan dengan baik kepada suami, anak, cucu dan keluarga. Kehidupan orang percaya bukanlah kehidupan yang santai, melainkan kehidupan yang mau berjuang untuk taat, setia dan benar sampai akhir. Di akhir kehidupan ini, Tuhan mengizinkan kita berhenti dari perjuangan kita di dunia dan siap menerima kehidupan yang baru bersamanya di dalam kekekalan. Alasan yang kedua, mengapa orang yang mati dalam Tuhan disebut berbahagia, karena perbuatan mereka menyertai mereka. Ibunda yang terkasih almarhumah Nyonya Malinggo Bubungan telah menyatakan perbuatan baiknya dalam hidup, baik kepada suami, pada anak menantu dan cucu. Saudara-saudara, kasih ibu sepanjang jalan, kasih anak sepanjang galang. Pepatah ini menggambarkan bahwa kasih seorang ibu kepada sang anak tidak terbatas dan tiada laksana jalan yang tiada berujung. Itulah kasih seorang ibu kepada anak-anaknya dengan penuh pengorbanan, dengan penuh ketulusan. Saudara-saudara, di tengah-tengah duka ini saya pun ingin mengajak kita semua, mari kita melakukan sebuah lagu untuk mengingat bagaimana cintanya ibu kepada kita, kasih ibu kepada kita. Kasih ibu kepada
menggambarkan betapa besarnya kasih seorang ibu kepada kita. Ibu mengasihi kita seperti matahari yang terus memancarkan sinarnya tanpa mengenal lelah, tanpa mengharapkan balas. Kita semua mempunyai utang budi yang tak terhitung harganya dan tak pernah dapat membalasnya. Dan ibu tak pernah menghitung berapa banyak yang telah dia berikan kepada kita. Harta, waktu, perhatian, pengorbanan, tenaga, bahkan bila perlu nyawanya. Seorang dokter berkata, Pak Pendeta, ketika seorang ibu melahirkan dengan normal, setengah badannya telah dikubur. Saya nggak disesat, Pak. Saudara-saudara, segala yang diberikan dengan ikhlas dan penting bagi putra putrinya untuk sehat, bahagia. Dan bila segala yang telah dia serahkan pun memadai sebagai sebuah pengorbanannya. Saudara-saudara, sebetulnya banyak hal yang akan kita lakukan untuk menyatakan betapa luhurnya seorang ibu itu di hati kita. Ketika kita ingin mengungkapkan kata-kata itu, seperti bahwa surga di telapak kaki ibu. Semua orang tahu arti dan maknanya. Kasih ibu sepanjang jalan, kasih anak sepanjang jalan. Kasih ibu tanpa batas, sedang kasih anak kepada ibunya sangat terbatas. Bahkan ketika kita menyebut pusat pemerintahan, kita sebut sebagai ibu kota, bukan bapak kota. Jika kita melihat jari kita, maka selalu kita mengatakan ada ibu jari. Orang-orang besar, orang-orang sukses di sepanjang zaman, kalau kita melihat bagaimana mereka menghormati ibundanya. Ungkapan-ungkapan tersebut menyatakan betapa pentingnya peranan seorang ibu bagi kita semua, tentu secara khusus bagi keluarga yang hari ini kehilangan ibu yang sangat mereka cintai. Oleh karena itu, marilah kita merenungkan kasih dan pengorbanan ibu kepada kita semua. Secara khusus merenungkan pengorbanan ibunda terkasih kita, Nyonya Malimbo Tumbungan Rombe. Dia telah melahirkan, merawat, mendidik, mengasuh sampai dewasa. Bahkan dalam perjalanan kehidupan bersama suami terkasih 58 tahun. Kalau September 15 September tahun ini tepat 59 tahun. Bahkan ketika anaknya gagal, ibu itu terus bersedih, bahkan ia akan menolong anaknya untuk bangkit dari sebuah kegagalan, untuk menggapai apa yang dicita-citakan. Bahkan pada saat seorang anak menghadapi pergumulan, ibu dengan kasih setia datang untuk bermohon kepada Tuhan demi anak-anaknya di tengah pergumulan dan persoalan. Ibu menuntun kita untuk menjadi seorang yang mandiri. Ibu yang kita panggil dengan mama atau bunda. Secara khusus bagi yang kita kasihi Malimbo Rombe Tumbungan telah kembali ke pangkuan. Mari kita mengingat tindakan kasih dan teladan yang telah dia berikan bagi anak-anaknya, bagi rumpun keluarga. Ibu yang sangat kita cintai ini tentu mendengar apa yang pernah anak-anak katakan, bahkan memahami betapa anak-anak pun sangat mencintai dia. Bapak dan Ibu sidang penghiburan yang saya kasihi, tidak ada perbuatan baik yang dilakukan oleh orang percaya yang akan dilupakan oleh Tuhan. Segala jerih payah kita dalam Tuhan tidak pernah sia-sia. Dia mau menjelaskan kepada kita bahwa selama hidup kita di dunia ini perlu melakukan hal yang baik kepada keluarga, kepada sesama. Perlu kita melayani dan menyenangkan hati Tuhan. Sehingga dengan demikian, kematian kita pun kelak akan merupakan kematian yang merupakan sebuah kebahagiaan. Kematian akan menjadi sebuah keuntungan apabila selama kita hidup di dalam kasih dan menyadari tentang anugerah Kristus. Seperti yang dikatakan oleh Paulus dalam Filipi 1 ayat 21. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Ibunda yang terkasih, almarhumah Nyonya Malimbo Tumbungan Rombe telah mendahului kita kembali ke pangkuan Sang Bapa.
Ia kembali dalam ketenangan dan kesiapan imannya di dalam Kristus yang telah ia pelihara sepanjang hidup sampai akhir hayatnya. Ia telah memelihara iman dalam Kristus. Saudara-saudara, secara pribadi saya sedikit mengenal Oma Sandi. Ketika telah berada di Palu, ketika kondisi fisik masih memungkinkan untuk datang beribadah, ia pasti datang beribadah dengan semangat. Tetapi ketika kondisi fisiknya tidak memungkinkan, ada beberapa kali secara khusus dalam tugas pelayanan kami melayani perjamuan kepada kedua orang tua terkasih, Pak Robe dan Ibu, baik ketika berada di rumah keluarga Bapak Barto Tandidala maupun ketika berada di rumah di sini. Dilayangkan perjamuan secara khusus bagi orang tua ini dan selalu dengan sukacita mengikuti setiap pujian yang dinyanyikan. Bahkan suatu ketika saya sudah lupa dia meminta sebuah pujian yang merupakan favoritnya untuk dinyanyikan sebelum dia menerima roti perjamuan. Satu hal yang menandakan betapa ia pun memahami tentang anugerah dan kasih Tuhan dalam hidup. Saudara, kini ia telah beristirahat dalam keabadian, dalam kedamaian bersama Tuhan Sang Pemilik hidup. Ia telah berbahagia karena telah menyelesaikan dengan baik pertandingan imannya sampai garis akhir. Perbuatan imannya telah menyertainya untuk beristirahat dalam keabadian bersama Kristus Tuhan Sang Juru Selamatnya. Firman Tuhan yang berkata kepadanya, "Berbahagialah orang-orang mati yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini. Sungguh kata Roh, supaya mereka boleh beristirahat dari diri lelah mereka, karena segala perbuatan mereka menyertai mereka." Kiranya firman Tuhan ini memberi kekuatan dan penghiburan kepada kedua belas anak, cucu, dan semua rumpun keluarga. Secara khusus memberi kekuatan penghiburan kepada Opa Sandi dan seluruh rumpun keluarga dan jemaat Tuhan. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Firman-Nya. Saudara-saudara, mari kita masuk dalam saat teduh sejenak. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman yang akan senantiasa memberi penguatan bagi keluarga, secara khusus anak, menantu, dan cucu dengan kehilangan ibunda Oma yang tercinta. Tuhan terus meliharakan keluarga Opa Sandi bersama anak, menantu, dan cucu dalam kuasa dan kasih. Amin. Pelengkap hidup Jemaat 255 firman untuk dan selalu. Aku pegang selalu saat
semua orang percaya di muka bumi dan segala tempat, mari kita mengucapkan pengakuan iman Rasul ini sebagai berikut. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, dan menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit keluar dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana, menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan. Saudara, mari dengan penuh suka di dalam kasih Tuhan kita bersama-sama akan menyatakan ungkapan berbelasungkawa kita dengan menyatakan segala pundi kasih, dan kita akan bagian dari PKJ 100. Bapak dan Ibu, mari bersama-sama kita naikkan doa syafaat dan kita akhiri dengan doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Kita berdoa. Tuhan, di tengah-tengah duka yang kami alami,
bersama rukun keluarga besar Rombe Bumbungan atas kembalinya orang tua kekasih Ibunda tercinta almarhumah Malimbu Rombe Bumbungan dalam panggilan keakraban Thomas Sandi. Kami berada dalam duka Tuhan dan merasa sangat kehilangan. Ya Tuhan, bersama keluarga kami datang di hadapan-Mu bahwa almarhumah telah diberi kesempatan untuk mendidik, membesarkan 6 orang anak terkasih. Tuhan telah menghantar anak-anak memasuki kehidupan rumah tangga dan Ia telah melihat dengan sukacita hadirnya 10 orang cucu. Mereka semua kehilangan ibunda dan nenek yang tercinta. Oleh karena Tuhan, mari berikan penguatan di tengah-tengah duka ini. Kebenaran firman-Mu telah tersampaikan dalam ibadah ini bahwa kebahagiaan bersama Kristus dijaminkan atas kehidupan setiap orang yang mati di dalam Tuhan, sebab perbuatan mereka menyertai mereka. Kami sungguh percaya bahwa ibunda kekasih kami almarhumah Nyonya Malimbu Rombe Bumbungan ini telah bersama-Mu dalam keabadian. Ia telah menyatakan perbuatan kebajikan selama hidupnya bagi keluarga yang dikasihinya, kepada suami tercinta, bagi anak-anak, menantu dan cucu. Kini ia beristirahat dari segala jerih lelahnya dan kembali kepada-Mu, ya Tuhan, Sang Pemilik kehidupan. Engkau telah menyelamatkannya di dalam Kristus Tuhan dan Juru Selamat. Ketika ia telah beristirahat dari jerih lelahnya atas perbuatan mengikutinya, sehingga ia boleh berbahagia di dalam kasih-Mu Tuhan. Biarlah teladan kasih ibunda menjadi penguatan dan penghiburan bagi anak-anak dan rumpun keluarga di tengah-tengah duka cita ini. Kuatkan dan hiburkan anak, menantu dan 10 orang cucu, bahkan rumpun keluarga bersama jemaat-Mu Tuhan, ketika kedaulatan Tuhan atas hidup lewat peristiwa kematian ini. Dan saat ini Tuhan, kami berdoa secara khusus bagi orang tua kekasih suami tercinta, Ayahanda Bapak Yohanes Bubang Rombe, di tengah-tengah usia yang telah lanjut, teruslah Engkau menyertai, bahkan menggendongnya Tuhan. Kami sungguh yakin apa yang Tuhan katakan lewat Yesaya 46, sampai masa tua aku tetap dia, dan sampai masa putih rambutmu aku menggendong kamu. Ya Tuhan, teguhkanlah penyertaan-Mu bagi kekasih kami, orang tua opanya Sandi dalam masa tua. Tuhan memberkati semua pendampingan kasih yang diberikan oleh anak, menantu dan cucu, bahkan keluarga bagi perawatan ayahanda terkasih di sini. Biarlah kasih karunia Tuhan terus dinyatakan, dan Tuhan terus memberkati kehidupan anak-anak dan cucu. Kami berdoa bagi keluarga yang tidak sempat hadir di tengah-tengah ibadah pelepasan dan untuk pemakaman pada hari ini. Tuhan, tetaplah menyatakan penguatan dan penghiburan bagi seluruh keluarga di dalam duka dimanapun mereka berada. Ya Tuhan, saat ini hamba-Mu berdoa bagi 6 orang anak almarhumah kekasih Ibu Dr. Elimawati Rombe bersama suami Bapak Dr. Istio Bartolomeo Tandigala, Ibu Dr. Anda Kartini Rombe APT bersama suami Insinyur Antonius Rito, Ibu Florence Rombe SHMSI bersama suami Bapak Insinyur Vincent Aloto dan NSI, Bapak Henry Kusuma Rombe STMT bersama Ibu istri terkasih Ibu Marcelina Tandireno SPI, Bapak Immanuel Rombe ST dan istri Yanti Toding, Ibu Mariana Tangalo Rombe ST dan suami Vidilino ST. Tuhan pun senantiasa memberkati anak-anak almarhumah di tengah-tengah kehidupan rumah tangga, di tengah-tengah menjalani tugas tanggung jawab dalam pekerjaan yang Tuhan masih perkenankan bagi mereka. Hamba-Mu juga terus berdoa bagi 10 orang cucu
Ishak Sandi Tandigala SDM, Dr. Catherine Sinta Tandigala, Christian Surya Tandigala SSTPI, Evarina Yana Sarilita SPSI, Dr. Ferdinand Awatoda, Frederick Awatoda Eskom, Nikita Fortuner Rombe, Marsha Manuela Rombe, Karen Sabin Petriani Lino, dan Ratu Limbong Rombe. Tuhan, peliharakanlah cucu-cucu di dalam kehidupan, khususnya ketika mereka sedang menjalani pendidikan baik dalam tingkat strata tua, mengambil keahlian dan apapun yang sedang ditekuni cucu di tengah-tengah pendidikan. Pemeliharaan senantiasa ada bagi mereka. Ketekunan dan kesabaran menjadi milik mereka untuk menggapai apa yang sedang mereka jalani. Ya Tuhan, ketika kami sedang berhimpun bersama keluarga, kami tahu Tuhan akan terus pegang tangan kami, terus memegang tangan keluarga besar Rombe Bumbungan dalam menghadapi duka cita ini. Bapa Surgawi, beberapa saat lagi kami akan memakamkan jenazah dari ibunda yang terkasih. Ia akan ada di peristirahatan sementara. Tuhan, sertailah perjalanan kami dari rumah duka ini ke tempat pemakaman Kristen Talisi. Biarlah semuanya boleh berlangsung dalam kasih. Kami semua yang telah Tuhan perkenankan mengambil bagian dalam pelayanan pada hari ini, Tuhan memberkati Jemaat Sion Sektor 3, secara khusus Sambangun, Penatua Bapak Randesal, kasih kami Dr. Esther sebagai song leader dan anak kami akan sebagai pemain kita. Tuhan telah menyatakan kasih dan pertolongan-Mu di tengah-tengah pelayanan kami di rumah duka, di rumah hamba-Mu, Bapak Patrick Sumarowi. Kami pun telah menyatakan turut berbelasungkawa kami Tuhan selaku jemaat-Mu lewat undi kasih. Pemeliharaan Tuhan ada bagi kami. Pemeliharaan Tuhan terjadi bagi sidang jemaat memperoleh hikmat kesehatan dalam menjalani hari-hari hidup dalam perkenan-Mu ya Allah Tuhan kami. Ya Bapa, terberkatilah kami semua secara khusus anak, menantu, dan cucu. Jika saat ini sedang mempersiapkan untuk menuju tempat pemakaman setelah usai ibadah ini. Kami percaya Tuhan, pemeliharaan-Mu ada bagi kami. Ya Tuhan, ini permohonan, ini pinta. Semuanya kami pinta dalam kasih Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami di sorga, kuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara, dengarkanlah petunjuk hidup baru. Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini, dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. 2 Timotius 3 ayat 14. Saya undang jemaat ini. NKB Senang. Segala
berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera-Nya. Amin. Saudara-saudara yang akan ke pemakaman kita tetap membawa liturginya. Terima kasih Tuhan. Shalom. Tripod. Iya, packing masing-masing kita, apa yang kau bawa itu kau packing. Demikianlah ibadah penghiburan atau demikianlah ibadah pemakaman jenazah almarhum yang telah disampaikan oleh hambanya Bapak Pendeta Dharma Salata Putra STH atas nama seluruh keluarga yang berduka dan sidang jemaat sidang perkabungan menyampaikan terima kasih. Tuhan memberkati. Baik Bapak dan Ibu sekalian yang kami hormati, sidang perkabungan yang mulia, keluarga yang berduka sangat berduka untuk menyampaikan ungkapan hati kepada kita semua yang dalam hal ini akan disampaikan oleh Bapak Dr. Insinyur Bartolomeus Tandika JS SH yang lebih akrab dipanggil Bapak Sandi. Kepada beliau kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami sangat hormati para pendeta yang sempat dari saat ini, yang saya hormati Ketua PMTI beserta pengurus PMTI Provinsi Sulawesi Tengah dan Kota Palu yang hadir, yang saya hormati Majelis Gereja Toraja Sulawesi Tengah Palu dan Kemudian yang hadir, yang saya hormati Ketua Kerukunan yang sempat hadir pada saat ini, jemaat serta hadirin yang sama saya hormati. Pertama-tama sebagai umat yang beriman, tentunya kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kepada Tuhan
karena atas kasih sayangnya, atas perkenaannya, sehingga kita semua dilayakkan untuk bisa hadir pada acara pelepasan atau acara pemakaman ibu kekasih kami pada siang hari ini. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, tentunya kami keluarga sangat bersyukur kepada Tuhan karena kasih sayang Tuhan, sehingga semua acara demi acara yang dilaksanakan di rumah duka ini dapat terlaksana dengan baik sesuai rencana. Walaupun di sana sini tentunya sebagai manusia kami keluarga punya keterbatasan sehingga ada kekurangan-kekurangan. Juga tidak terlepas tentunya kesuksesan atau lancarnya acara, mulai dari meninggalnya mama kami, ibadat kuburan malam pertama, kedua, dan ketiga, bahkan sampai saat ini, itu tidak terlepas dari dukungan Bapak Ibu sekalian. Kami sangat menyadari keterbatasan kami keluarga. Bisa dibayangkan kalau Bapak Ibu PWGT, PKBGT, BPGT tidak mendukung kami, apa mulai pokok. Tapi puji Tuhan, semua bisa lancar karena dukungan Bapak Ibu sekalian. Oleh ini pada kesempatan ini saya mewakili keluarga menyampaikan terima kasih yang termulia. Terima kasih banyak atas semua itu. Kiranya Tuhan akan memberkati Bapak Ibu sekalian. Juga Bapak Ibu sekalian, seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa karena keterbatasan keluarga, tentunya banyak kekurangan di sana sini yang terjadi, yang mungkin membuat Bapak Ibu sekalian tidak berkenan dengan pelayanan, dengan penyambutan dan lain sebagainya. Melalui kesempatan ini pula, saya mewakili keluarga menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Sebelum saya akhiri, saya mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa bagi Bapak Ibu saudara-saudara yang menjalankannya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati kita sekalian. Shalom. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah ungkapan hati dari keluarga yang sudah diwakili oleh Bapak Sandi dan diucapkan terima kasih. Baik Bapak Ibu sidang perkahwinan yang kami hormati, kita pindah ke acara berikut, yaitu pengumuman majelis gereja. Yang pertama, tadi malam ada sumbangan keluarga untuk dilelang dan hasilnya tadi malam belum diserahkan. Hari ini rencana, dan kami mohon kepada jemaat atau majelis gereja Toraja Jemaat dari Palu, Jemaat Eden Pasanggani Jonoke, Jemaat Moria Palu, dan Jemaat Sion Anugerah Palu dan Mariona. Silakan berhubungan dengan kawan sekerja kami Bapak Nika Seleng, karena tentu bahwa tugas ini kami bagi masing-masing. Silakan nanti berhubungan dengan Bapak Pajar atau Pak Nika Seleng. Terima kasih. Yang kedua, rute perjalanan yang kita lalui untuk mengantar jenazah yang kita kasih ini, karena rute ya, rute
lubang sama ya lidah dibuka juga mau. Jadi kita sesuatu di sana itu ya. Kita keluar dari rumah duka di sini menuju ke utara. Jadi masuk ke Jalan Muhammad Jamin atau jalur 2. Ini kita ini sekali lagi bahwa tidak terlalu pas lagi. Terus ke sana belok kanan di Jalan Peramboyan masuk ke pemakaman Talisir. Jadi belok kiri ke Pulau Tutu baru belok kanan masuk ke Jalan Peramboyan untuk masuk ke pemakaman. Ya, atau lebih jelas bahwa ada ambulans yang akan mengantar dan kita ikut. Dengan harapan kami sampaikan bahwa tolong supaya kita mengendarai kendaraan dengan baik. Jangan monopoli jalan, karena tentu bahwa kita dalam duka cita, tentu bahwa kita memperlihatkan kerjasama yang baik. Yang kedua bahwa tetap memakai protokol kesehatan, jangan diabaikan. Saya kira itu untuk penyampaian kami tentang perjalanan, sebab saya mau sampaikan nanti salah lagi, jadi lebih baik saya bilang perjalanan saja. Ya, baik Bapak dan Ibu sekalian, tiba saatnya untuk pengemasan jenazah almarhumah. Tapi sebelumnya saya persilakan kepada Hadir Tolan, Bapak Pendeta atau siapa saja yang ingin untuk berfoto bersama dulu. Dan ya ini kebetulan sudah mulai, jadi silakan. Lama lupa tahu, kain
Dalam pertolongan Tuhan kita boleh tiba di tempat pemakaman di sini. Mari kita angkat pujian dari Kidung Jemaat 410 ayat yang pertama, tenanglah kini hatiku. Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkahku di tiap saat dan terjauh, tetap dengan tangannya. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh, hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Saudara-saudara, firman Tuhan yang berbicara kepada kita dari 2 Korintus 5 ayat 1 berkata, karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di sorga bagi kita, suatu tempat kediaman yang kekal, yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Saudara-saudara, mari kita sambut firman Tuhan yang telah kita dengarkan bersama. Kita angkat pujian, bila sangka kalah menggagap dan zaman berhenti. Bila sangka kalah menggagap dan zaman berhenti, fajar baru yang abadi mereka. Bila nanti dibacakan nama orang tertentu, pada saat itu aku pun senang. Bila nama dibacakan, bila nama dibacakan, bila nama dibacakan, bila nama dibacakan, pada saat itu aku pun senang. Bila orang yang telah meninggal, bila orang yang telah meninggal dalam Tuhannya dibangkitkan pada pagi mulia dan berkumpul dalam rumah yang lestari dan megah, pada saat itu aku pun serta. Bila nama dibacakan, bila nama dibacakan, bila nama dibacakan, pada saat itu aku pun serta. Mari kita berdoa, Ialah Tuhan yang masih mengerjakan kehidupan untuk kami jalani. Maka itu ya Tuhan, kami boleh bersama-sama bersyukur untuk pertolongan-Mu. Tiba dalam damai-Mu di tempat pemakaman ini untuk memakamkan jenazah dari almarhumah ibunda yang tercinta, Nyonya Marimbun Rombeh Bumbungan. Terima kasih pemeliharaan Tuhan bagi semua anak, menantu, bahkan seluruh rukun keluarga. Terpeliharalah senantiasa bersama jemaat-Mu. Dan kini Tuhan, dalam penyerahan dan dalam keyakinan iman kami, izinkan dalam kekuatan kasih-Mu dan penghiburan yang sejati, kami memakamkan jenazah dari almarhumah ibu yang tercinta ini. Tuhan menolong kami, Tuhan memberi penguatan dan penghiburan bagi anak, cucu, menantu, dan semua rumpun keluarga di tengah-tengah duka ini. Kami mohon dan minta Tuhan dalam kasih Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat. Amin. Baik, silakan. Hanya padamu ku berserah, Kau Tuhan penolong di hidupku, kekuatanku hanyalah di dalam-Mu. Kau setia memulihkanku. Mari naikkan pujian ini bersama-sama. Katakan, sungguh Engkau tahu, tak ada yang tersembunyi, lebih dari kata
setia memulihkanku, hidupku memuliakan nama-Mu, rahmat-Mu menaungi hidupku. Kau setia sampai akhir hidupku. Allah yang setia, Yesus yang setia. Mari saya undang kita bangkit berdiri bersama-sama. Angkat kedua tanganmu, sama-sama katakan. Kau Tuhan penolong di hidupku, kekuatanku hanyalah di dalam-Mu. Kau setia